Baik, ini saya mau ceritakan salah seorang nasabah legend yang saya sebutkan tadi. Ada dua nasabah legend yang nasabahnya tidak pernah bisa dieksekusi objek fidusianya oleh para debt collector. Bahkan sudah berganti-ganti debt collector yang datang untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia mobil Bapak ini selalu gagal. Dan tidak ada yang berani untuk menarik kendaraan si Bapak ini. Loh, kok bisa nggak ada yang berani? Baik, begini triknya. Kenapa bisa seperti itu? Ini trik yang selalu dipakai oleh si bapak ini kepada setiap debt collector yang datang. Supaya lebih gampang, kita sebutlah nama bapak ini Pak Kongzi, ya, supaya ceritanya lebih enak. Karena kalau saya sebut nanti nama aslinya, bisa saja suatu saat video ini sampai kepada Pak Kongzinya, ya. Dan debt collector yang pernah menangani bapak ini juga bisa mendengarkan video ini, ya. Jadi untuk menyamarkan saya sebutlah atau kita sebutlah nama bapak ini nama samaran yaitu Pak Kongzi. Ketika debt collector datang, maka Pak Kongzi ini akan menyambut debt collectornya dengan ramah sambil menanyakan terlebih dahulu identitas debt collectornya dan kelengkapan surat-surat tugasnya seperti KTP, ID card, surat tugas, sertifikat APPI-nya, dan lain sebagainya. Karena kolektor yang jelas dan kolektor yang asli akan selalu dilengkapi dengan identitas tersebut. Jadi begini kira-kira, ketika debt kolektornya datang. Selamat pagi Pak, bisakah kami bertemu dengan Pak Kongzi? Tanya salah seorang debt kolektornya. Ya, saya sendiri Pak Kongzi. Ada apa mencari saya? Oh iya Pak, saya Fauji Pak. Kita dari leasing A. Kita mau tanyakan mengenai angsuran mobil Bapak yang sudah 5 bulan nunggak angsuran. Bagaimana ini Pak? Apa bisa dibayarkan hari ini? Oh, masalah angsuran. Baik, baik. Tapi sebaiknya kita bicara di dalam saja ya, supaya lebih santai dan supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar. Tapi sebelumnya, sebelum saya ajak Anda untuk masuk ke dalam, saya mau pastikan dulu apakah Anda benar dari leasing A. Boleh saya cek data-data Anda seperti KTP Anda, ID card, surat tugas, dan surat sertifikat APPI-nya. Karena setahu saya setiap kolektor yang resmi harus dan wajib memiliki dan menunjukkan data-data tersebut. Ya, untuk memastikan sekaligus membuktikan bahwa kalian ini adalah benar kolektor resmi dari perusahaan tersebut dan benar dari leasingnya. Takutnya nanti tidak benar pula. Padahal Anda sudah tanya-tanya ini itu segala macam. Apalagi ada nanti pakai cek data-data dan minta tanda tangan, ya kan? Nah, jika tidak benar, berarti saya tidak perlu melayani orang tersebut. Karena ya saya tidak tahu berbicara dengan siapa. Saya tidak tahu apakah Anda ini benar dari leasing A atau tidak. Saya tidak tahu itu. Ya, apalagi zaman sekarang ini kan banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, untuk informasi bagi kalian, kalian perlu ketahui bahwa kebanyakan debt collector itu datanya tidak lengkap. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Kalaupun ada surat tugasnya dari leasingnya, biasanya leasingnya hanya mencatatkan satu nama orang saja yang ada di surat tugas itu. Maka, jika ada yang punya surat tugas di antara mereka yang datang tadi, Pak Kongji hanya akan mempersilahkan atau menerima satu orang tersebut yang namanya tercatat di surat tugas tersebut untuk bertamu dan diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Karena Pak Kongji ini sudah paham betul itu. Dan itu adalah salah satu trik untuk membuat mental para debt kolektornya down, ya. Karena kalau kawan-kawannya sudah di luar dan debt kolektornya hanya satu dibawa masuk ke dalam, otomatis dia akan down, ya. Jadi biasanya kalau tidak ada yang punya surat tugas, maka Pak Kongji akan langsung menyuruh mereka pulang dan menyuruh mereka untuk jemput dulu surat tugasnya. Setelah ada surat tugasnya, baru kemudian mereka boleh datang kembali ke tempat Pak Kongzi. Begitulah yang akan dikatakan oleh Pak Kongzi kepada para debt collector yang datang. Itu adalah salah satu trik untuk menjatuhkan mental oleh debt collector. Oke, siapa yang namanya Martin? Kata Pak Kongji setelah dia memeriksa surat-surat tugasnya tadi dengan teliti.
Saya lihat yang tertera di surat tugas ini hanya satu orang, yaitu yang bernama Martin. Berarti yang berhak bicara dengan saya hanya Pak Martin. Jadi yang lainnya silahkan tunggu di luar. Karena yang ditugaskan dari leasing di surat ini yang saya lihat hanyalah Pak Martin. Nah, maka berarti yang lain saya tidak ada urusan, kata Pak Kongzi. Kemudian yang bernama Pak Martin dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah untuk bertamu oleh Pak Kongzi. Setelah di dalam rumah, Pak Martin dipersilahkan duduk. Maka perbincangan pun dimulai. Bagaimana Pak mengenai cicilan mobilnya? Kata Pak Martin. Sudah 5 bulan Bapak menunggak. Dan Bapak juga sudah ditelepon dan dikunjungi teman-teman kita sebelumnya. Tapi kami melihat sampai hari ini belum ada pembayaran yang disetorkan. Iya betul Pak Martin. Sampai saat ini kami belum bisa membayarkan karena memang keadaan ekonomi kami sedang sulit Pak. Tapi begitu ada dananya, saya akan segera bayarkan cicilannya. Kapan? Kata Pak Martin. Ya, saya belum bisa pastikan kapan. Yang jelas, saya tanggung jawab dan pasti akan segera membayarkan cicilan apabila dananya sudah ada. Oh, tidak bisa begitu dong, Pak. Bapak harus segera bayar sekarang. Kalau tidak, ya terpaksa saya harus bawa mobilnya ke kantor, kata Pak Martin. Bawa mobil? Setahu saya tugas kolektor itu hanya menagih angsuran, tidak lebih dari itu. Kenapa Anda mau bawa mobil saya? Apa tugas kolektor sudah berubah jadi jurusita? Sejak kapan itu berubah? Kata Pak Kongji. Memang begitu Pak. Kalau Bapak tidak bisa bayar angsuran, maka otomatis kami berhak untuk menyita kendaraannya. Ini saya bawa surat tugas kuasa penarikan dari kantor. Dan juga sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa jika nasabah wan prestasi atau gagal bayar, maka kami berhak untuk menyita kendaraan dari nasabahnya. Karena nasabahnya sudah wan prestasi atau tidak mampu untuk membayarkan angsurannya atau gagal bayar. Maka kami berhak untuk menyita kendaraan dari nasabahnya. Karena nasabahnya sudah wan prestasi atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya membayar cicilan yang seharusnya jadi tanggung jawab nasabahnya. Dan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan. Pak Kongji sudah pernah baca belum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, kata Pak Martin. Iya, saya tahu. Dan saya sudah pernah baca itu. Dan saya paham itu. Tapi itu kan hanya akan berlaku dan bersifat mengikat jika saya setuju dan saya mau menyerahkan kendaraannya dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Tapi jika saya tidak mau, maka otomatis peraturan tersebut tidak berlaku. Anda sudah pernah baca belum putusan MK terbaru nomor 18 garis miring PUU garis datar 17 angka Romawi garis miring 2019 yang dipertegas lagi dengan putusan MK nomor 2 garis miring PUU garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021 tentang uji materi frasa kekuatan eksekutorial yang berlaku sama dengan putusan pengadilan yang Anda sebutkan tadi. Apakah Anda sudah pernah juga baca putusan MK tersebut? Jangan hanya peraturan dan perundang-undangan yang menguntungkan Anda saja yang Anda bawa-bawa ke sini. Baca juga dong peraturan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan masalah ini. Lagian Anda sebagai debt collector tidak bisa dan tidak ada hak dan wewenang untuk menarik kendaraan yang menunggak. Karena itu bukan tugas Anda. Tugas debt collector itu, tugas Anda hanyalah untuk menagih angsuran yang menunggak. Karena itu bukan tugas Anda. Tugas debt collector itu hanya nagih angsuran. Makanya disebut kolektor, bukan eksekutor. Dan saya bisa laporkan Anda jika Anda terus memaksa, apalagi berani bawa mobil saya. Tidak bisa begitu dong Pak, kata Pak Martin dengan nada emosi dan suara yang mulai keras. Kenapa tidak bisa? Tadi Anda bawa-bawa undang-undang. Iya, saya jawab dengan undang-undang. Dari tadi saya melayani Anda dengan baik karena saya masih menghargai Anda sebagai perwakilan dari leasing A. Tapi sepertinya Anda tidak tahu artinya dihargai dan dilayani dengan baik, kata Pak Kongzi. Tidak bisa begitu. Jika Bapak tidak bayar angsuran mobil ini sekarang, 5 bulan angsuran plus biaya tariknya plus biaya penaltinya dan denda-dendanya, berarti kami harus bawa mobil ini untuk diserahkan ke kantor sesuai dengan arahan atasan kami, kata Pak Martin.
Jika Anda berani, silakan. Tapi begitu Anda bawa mobilnya, saat itu juga saya akan laporkan Anda dengan pasal 363, 365, 368 KUHP tentang pencurian. Karena saya tidak mau dan tidak setuju mobil saya Anda bawa. Tapi kalau Anda memaksa, ya terpaksa juga saya harus bertindak. Dan saya mau lihat apakah leasing yang menyuruh Anda mau membela dan menolong Anda nanti setelah saya laporkan Anda. Apakah leasingnya mau pasang badan untuk membela Anda? Saya tahu pekerjaan Anda ini. Saya tahu Anda eksternal. Saya tahu hubungan Anda dengan perusahaan ini hanyalah sebatas jasa. Saya tahu jika Anda terkena kasus karena dilaporkan nasabah, leasingnya akan cuci tangan. Karena Anda bukan karyawan leasingnya. Dan leasingnya juga menyewa orang-orang seperti Anda ini justru supaya leasingnya tidak kena masalah apabila ada nasabah yang menuntut dan melaporkan. Karena kalau leasingnya melakukan pemaksaan atau kekerasan kepada nasabah dan nasabah tidak terima lalu melaporkan, maka perusahaannya pun bisa dicabut izinnya oleh pihak yang berwenang. Makanya mereka menyewa orang-orang seperti Anda untuk menakut-nakuti nasabah. Dan Anda sendiri, kalau Anda tidak berhasil narik unit, Anda tidak dibayar. Ya kan? Saya tahu itu. Makanya Anda ngotot sekali mau narik mobil saya. Saya tahu dan paham itu, kawan. Jadi, Anda jangan sok-sok bawa-bawa surat penarikan dan undang-undang ke sini. Anda tidak lebih paham hukum dari saya. Tapi, kalau Anda penasaran, bolehlah Anda coba. Supaya kita buktikan nanti, ucapan saya ini benar atau tidak. Setelah mendengar perkataan Pak Kongjinya, nyali sang kolektor pun makin ciut. Dia ingat-ingat, mulai dari kedatangan mereka tadi, cara berbicara Bapak ini, cara Bapak ini memeriksa identitas, sampai perdebatan tentang peraturan perundang-undangan, itu semua membuat sang debt kolektornya berpikir berkali-kali untuk narik unitnya. Dan nyali debt kolektornya pun semakin down. Kemudian dalam hatinya dia berpikir, bagaimana kalau Bapak ini nanti benar-benar melaporkan saya dan saya diproses hukum? Bagaimana dengan keluarga saya nantinya? Pikirnya dalam hati. Sepertinya nasabah ini paham betul dengan hukum dan posisi debt collector seperti saya ini. Wah, bisa gawat nih pikirnya. Setelah beberapa saat diam, Pak Martin pun kemudian memulai perbicaraan lagi dengan nada yang sedikit melembut ya. Begini Pak Kongji, kata Pak Martin. Mobil ini kami bawa ke kantor hanya untuk sementara saja Pak. Hanya untuk dititipkan sampai Bapak nanti bayar tunggakannya. Nanti setelah Bapak bayar tunggakannya, mobil ini bisa kok langsung Bapak bawa pulang. Bisa langsung Bapak ambil. Oh, berarti hanya dititip sementara ya, kata Pak Kongzi. Betul Pak, jawab Pak Martin dengan senyum dan sedikit lega. Karena dia berpikir bahwa Pak Kongzi ini akan segera menyerahkan unitnya. Baiklah, kalau begitu, Anda boleh bawa mobilnya. Tapi, boleh pinjam dulu KTP-nya sebentar, Pak, ucap Pak Kongzi. KTP? Untuk apa, Pak? Kata Pak Martin. Untuk buat surat perjanjian penitipan yang menerangkan bahwa saya telah menitipkan mobil saya ke Anda. Jadi, nanti kalau mobil ini tidak bisa saya ambil lagi setelah saya bayar cicilannya, atau saya tidak bisa bayar cicilannya lagi karena mobil ini sudah tidak ada, mungkin karena sudah dilelang, ternyata mobilnya sudah tidak ada lagi, maka berarti saya bisa laporkan Anda telah melakukan penggelapan. Hah? Ya nggak boleh begitu dong Pak, pakai surat-surat perjanjian begitu Pak. Mana ada itu? Kata Pak Martin. Kenapa tidak ada? Tadi Anda bilang mobilnya hanya dititip saja. Ketika saya mau buat surat perjanjian penitipan, Anda keberatan. Kenapa Anda jadi keberatan? Saya hanya minta Anda untuk menandatangani surat penitipan mobil saya sesuai dengan ucapan Anda tadi, bahwa mobilnya hanya dititip. Anda ini bagaimana? Dari tadi saya layani Anda dengan baik sesuai dengan keinginan Anda. Tapi sepertinya Anda lain saya lihat. Anda ini seperti mau mempermainkan saya. Maumu apa sebenarnya? Kalau begini, berarti kau ini mau cari ribut atau bagaimana dengan saya? Kata Pak Kongzi.
Kalau mau cari masalah, biar saya telepon polisi dan laporkan Anda sekarang. Dari tadi saya layani Anda dengan baik di rumah saya, tapi semakin ke sini Anda semakin lain saya lihat. Dari tadi saya menyambut Anda dengan baik, berbicara dengan Anda dengan baik, dan membawa Anda ke dalam rumah saya. Tapi sepertinya Anda tidak paham dan tidak mengerti arti kata dihargai. Sekarang Anda pilih antara dua. Saya mau teriakin Anda maling supaya warga sini datang dan mengeroyok Anda, atau saya mau telepon polisi sekarang dan melaporkan Anda ke polisi. Pak Martin pun semakin ciut dan kehabisan akal menghadapi Pak Kongzi. Akhirnya, dengan menahan emosi dan kesal, sang debt collector pun tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dan akhirnya mereka pulang dengan merasa jengkel yang amat sangat. Jadi, begitulah yang dilakukan oleh Pak Kongji ini kepada setiap kolektor yang datang. Karena Pak Kongji ini menghadapi para debt collector dengan tenang, dengan santai, tapi dengan penuh pemahaman akan peraturan dan undang-undang mengenai perbankan, leasing, dan pembiayaan lainnya. Jadi para debt collector pun tidak ada yang berani untuk menyita kendaraan Bapak ini. Tentunya mereka akan takut bermain-main dengan hukum, karena pada saat zaman sekarang ini pun sudah banyak para debt collector yang ditangkapi oleh polisi dan diproses hukum. Terlebih lagi pada saat ini sudah mulai banyak debt collector yang berurusan dengan polisi, ditangkapi dan dipenjara ketika mereka berani menarik kendaraan nasabah dengan paksa. Itulah kenapa para debt collector tidak ada yang berani untuk menarik kendaraan Bapak ini. Ya, karena Bapak ini paham tentang undang-undang dan peraturan. Debt collector itu hanya mempan untuk mereka yang tidak paham dan tidak mengerti tentang undang-undang dan peraturan mengenai pembiayaan, kredit, perbankan, dan lain sebagainya. Jika nasabahnya benar-benar paham, saya jamin siapapun debt collectornya tidak akan berani. Apalagi nasabahnya bersikap tenang, santai dalam menghadapi debt collector. Mereka akan benar-benar ciut menghadapi nasabah seperti ini. Jadi intinya, sebagai nasabah, Anda jangan pernah menghindar ketemu debt collector. Jangan pernah mau diajak oleh debt collector untuk ribut-ribut atau marah-marah. Santai aja. Jangan pernah mau diajak untuk beradu argumen yang sia-sia. Karena itu salah satu trik mereka juga untuk melihat kemampuan Anda dalam pemahaman Anda tentang hukum, ya. Cukup layani saja mereka dengan baik. Pelajari dan pahami sikap dan karakter kolektor yang datang kepada Anda. Dan yang paling penting, Anda harus mempelajari juga tentang hukum hutang piutang, peraturan dan perundang-undangan mengenai pembiayaan, perbankan, dan leasing seperti beberapa peraturan dan putusan yang ada di cerita Pak Kongji tadi. Jadi bersikap tenang dan berwibawa serta paham hukum adalah hal yang paling tepat untuk menghadapi para debt collector yang sok-sok bawa-bawa hukum dan undang-undang ketika mereka mau menarik kendaraan Anda. Kolektornya tidak akan berani macam-macam kalau Anda paham itu. Semoga part 1 ini bermanfaat dan menambah semangat serta pemahaman Anda tentang cara menghadapi debt collector. Kita lanjut di part 2 tentang pengalaman nyata para nasabah legend dalam menghadapi debt collector.